Pesan Musa yang pertama, pendahuluan. Inilah perkataan yang disampaikan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, berhadapan dengan Suf, antara Paran dan Tofel, Laban, Haserot, dan di Sahab. Perjalanan dari Gunung Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir memakan waktu 11 hari. Pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40, Musa berbicara kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk mereka. Hal itu terjadi setelah ia mengalahkan Sihon, raja orang Amori yang berdiam di Hesbon, dan Og, raja Basan, yang berdiam di Astarot, dekat Edrei, di seberang sungai Yordan di tanah Moab. Musa mulai menguraikan hukum sebagaimana di bawah ini. Perintah memasuki tanah perjanjian. Tuhan Allah kita berfirman kepada kita di Horeb, "Sudah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Berangkatlah, maju dan pergilah ke pegunungan orang Amori dan ke semua daerah sekitarnya di Araba Yordan, di pegunungan, di Shefela, di tanah Negeb, dan di tepi laut, yakni negeri orang Kanaan, juga ke Libanon sampai sungai Efrat, sungai yang besar itu. Lihatlah, aku membentangkan negeri itu di hadapanmu. Masuki dan dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka dan keturunannya." Pengangkatan para pemimpin. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, aku tidak dapat seorang diri saja memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak. Sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambah jumlahmu 1000 kali lagi dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana aku seorang diri dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, bebanmu, dan perkaramu? Ajukanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Kamu menjawabku, apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu baik. Lalu aku mengambil kepala-kepala sukumu, orang-orang bijaksana dan berpengalaman. Aku mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu, pemimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Juga petugas-petugas lain bagi suku-sukumu. Pada waktu itu, aku memerintahkan kepada para hakimmu, berilah perhatian kepada perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil, baik dalam perkara antara seseorang dengan saudaranya maupun dengan pendatang yang ada padanya. Jangan pandang bulu dalam mengadili, baik orang kecil maupun orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu bawa kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Kedua belas pengintai. Kemudian kita berangkat dari Gunung Horeb dan berjalan melalui seluruh padang gurun yang besar dan mengerikan yang telah kamu lihat ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lihatlah, Tuhan Allahmu membentangkan negeri itu di hadapanmu. Maju dan dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan jangan kecut hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik,
Jadi aku memilih 12 orang dari antaramu, 1 orang dari setiap suku. Mereka berangkat dan berjalan ke arah pegunungan lalu sampai ke lembah Eskol dan menyelidiki negeri itu. Mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Mereka juga membawa kabar kepada kita, sungguh baik negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemana lagi kita harus pergi? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita kejut dan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota mereka besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Lalu aku berkata kepadamu, jangan gentar dan jangan takut kepada mereka. Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun, di sanalah engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu menggendongmu, seperti seseorang yang menggendong anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu di perjalanan. Dialah yang mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Hukuman atas ketidakpercayaan Israel. Ketika Tuhan mendengar suara keluhanmu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, generasi yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyangmu. Hanya Kaleb bin Yefunnelah yang akan melihatnya. Kepada dia dan anak cucunya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Kepada aku pun Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, engkau juga tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Kuatkanlah hatinya, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel memiliki negeri itu. Adapun anak-anakmu yang masih kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, anak-anakmu yang sekarang ini belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana. Kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu berbaliklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Tiberau. Gagalnya serangan ke selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami telah berdosa kepada Tuhan. Kami maju-maju berperang tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Maka setiap orang di antara kamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu sangka sudah untuk maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, jangan maju dan jangan berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Jadi aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu nekat maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang tinggal di pegunungan itu keluar menyerang kamu. Mereka mengejar kamu seperti kawanan lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak mengarahkan telinganya kepadamu. Itu sebabnya kamu tinggal lama sekali di Kades. Selama itulah kamu tinggal di sana. Perjalanan di padang gurun. Kemudian berbaliklah kita berangkat ke padang gurun ke arah laut Tiberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama sekali kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, sudah cukup lama kamu berjalan keliling pegunungan ini. Sekarang beloklah ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian.
Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui wilayah saudara-saudaramu Bani Esau yang tinggal di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah selalu. Jangan menyerang mereka, karena aku tidak akan memberikan setapak kaki pun dari negeri mereka kepadamu, sebab kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Kamu harus membeli makanan dari mereka dengan uang supaya kamu dapat makan. Kamu juga harus membeli air dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Sungguh, Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang luas ini. Selama 40 tahun ini, Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan saudara-saudara kita Bani Esau yang tinggal di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, mulai dari Elat dan Esion Geber. Sesudah itu kita berbelok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, jangan melawan Moab dan jangan memerangi mereka, karena aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, sebab Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim tinggal di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tingginya seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti halnya orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dahulu orang Hori tinggal di Seir, tetapi Bani Esau menduduki negeri mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka. Hal yang serupa dilakukan orang Israel terhadap negeri milik mereka yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah Wadi Seret. Lalu kita menyeberangi Wadi Seret. Kita berjalan mulai dari Kades Barnea sampai menyeberangi Wadi Seret selama 38 tahun sampai seluruh generasi prajurit itu habis binasa dari perkemahan, seperti yang Tuhan katakan dengan sumpah kepada mereka. Bahkan tangan Tuhan sendiri melawan mereka untuk menghaburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Ketika semua prajurit telah habis binasa dari antara bangsa itu, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab di Ar. Apabila engkau sampai ke dekat Bani Amon, jangan melawan mereka dan jangan menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim tinggal di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Samsumim. Mereka suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tingginya seperti orang Enak. Tetapi mereka dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Amon yang menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Hal yang serupa dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang tinggal di Seir, ketika orang Hori dipunahkannya dari hadapan mereka. Bani Esau menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan mereka sampai sekarang. Juga orang Awi yang tinggal di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor. Lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah Wadi Arnon. Lihatlah, aku menyerahkan ke dalam tanganmu Sihon, Raja Hesbon, orang Amori itu, beserta negerinya. Mulailah menduduki negeri itu dan perangilah dia. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di bawah kolong langit kegentaran dan ketakutan terhadap kamu. Mereka akan mendengar tentang kamu lalu menggigil dan gemetar karena kamu. Perang melawan Sihon, Raja Hesbon. Kemudian aku mengirim utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Hesbon, menyampaikan pesan perdamaian. Bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu.
Aku akan terus berjalan mengikuti jalan raya tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku ganti uang, supaya aku dapat makan. Berikanlah air kepadaku ganti uang, supaya aku dapat minum. Hanya saja izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. Seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang tinggal di Seir dan orang Moab yang tinggal di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon, Raja Hesbon tidak mengizinkan kita melewati daerahnya. Sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, lihatlah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah merebut negerinya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu, kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Kita merampas bagi kita sendiri hanya hewan dan jarahan dari kota-kota yang kita rebut, mulai dari Arur di tepi Wadi Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead. Tidak ada kota yang terlalu kuat bagi kita. Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri orang Amon yang tidak kau dekati, baik Wadi Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita.